Siapa di antara kalian yang belum pernah membaca cerita pendek? Saya pikir kalian semua pernah membaca cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen bersifat fiksi atau khayalan. Saat kalian membaca cerpen, itu dapat selesai sekali duduk. Sebuah cerpen pasti itu dibangun dari unsur-unsur intrinsik, yaitu ada yang pertama, ada tema. Tema merupakan dasar dari sebuah cerita. Sebelum kalian membuat cerpen, tentulah kalian perlu menentukan tema terlebih dahulu. Kedua, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita pendek. Alur dibedakan menjadi 3, yaitu ada alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju adalah rangkaian peristiwa yang disajikan dengan urutan waktu dari awal sampai akhir. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang disajikan dengan urutan waktu dari akhir ke awal cerita, disebut juga dengan istilah kilas balik. Alur campuran adalah gabungan antara dua alur, yaitu ada alur maju dan alur mundur, sehingga peristiwa yang diceritakan itu melompat-lompat antara peristiwa masa kini dengan masa lalu. Ketiga, itu ada unsur intrinsik, itu ada latar. Latar merupakan keterangan tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita pendek atau cerpen. Keempat, ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pemegang peran atau pelaku cerita, sedangkan penokohan adalah karakter tokoh dalam cerita. 5, itu ada sudut pandang. Sudut pandang ini berkaitan dengan pandangan pengarang atau penulis terhadap cerita pendek. Sudut pandang dibagi menjadi sudut pandang orang pertama dan ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah penulis terlibat langsung dalam cerita pendek, ditandai dengan penggunaan kata ganti orang, yaitu aku, saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga adalah penulis tidak terlibat langsung dalam cerita, dengan ditandai penggunaan kata ganti orang, yaitu dia, mereka, dan nama tokoh. Keenam, ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini berkaitan dengan penggunaan majas dalam cerita. Unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca berupa nilai-nilai kehidupan. Hikayat pun dibangun dari unsur intrinsik, tetapi alur dan latar hikayat lebih kompleks daripada cerpen karena tokoh di hikayat lebih banyak dibandingkan tokoh dalam cerpen. Sama halnya dengan hikayat, cerpen pun mengandung nilai-nilai kehidupan, yaitu ada nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, dan pendidikan. Nilai-nilai tersebut yang terkandung dalam hikayat dapat menjadi sumber inspirasi saat kalian menulis cerpen. Semoga dengan kalian memahami karakteristik dan unsur pembangun atau unsur intrinsik cerpen dapat membantu kalian saat menulis cerita pendek.